Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Septiandri. Saya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025. Berikut merupakan resume agenda 2 mengenai nilai akuntabel dan kompeten. Yang pertama adalah materi mengenai akuntabel. Pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas berarti kewajiban ASN untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada pihak yang memberi amanah, baik atasan, lembaga maupun publik. Perbedaan dengan responsibilitas. Pertama, responsibilitas bersumber dari moral pribadi, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban kepada pihak lain secara formal dan publik. Tujuannya dari konsep akuntabilitas ini yaitu meningkatkan kepercayaan publik, mendorong kinerja ASN, serta memastikan pelayanan publik berjalan adil, efisien, dan transparan. Selanjutnya, aspek dan prinsip akuntabilitas. Pertama, hubungan dua pihak antara ASN dan masyarakat negara. Kedua, berorientasi hasil, yaitu menuntut ASN berperilaku adil, bertanggung jawab, dan inovatif. Ketiga, pelaporan. Laporan kinerja adalah bukti akuntabilitas. Keempat, meningkatkan kinerja, yaitu akuntabilitas bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dengan fungsi utama sesuai dengan buku Bovens tahun 2027, yaitu pertama, kontrol demokratis, kedua, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Poin nomor 3, integritas dan akuntabilitas. Keduanya menjadi pondasi utama administrasi negara menurut Matt Siliza dan Zonke tahun 2017. Kemudian Aulich menyebut pada tahun 2011, yaitu integritas yang kuat akan mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi. ASN harus memegang teguh integritas dalam bekerja dan menghindari penyalahgunaan jabatan. Selanjutnya, panduan perilaku akuntabel. Perilaku ASN akuntabel, pertama, jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, menggunakan sumber daya negara sesuai dengan secara efisien dan tidak menyalahgunakan wewenang. Ketiga, menjunjung transparansi, keadilan, dan kepentingan publik. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kedua, akuntabilitas proses. Ketiga, akuntabilitas program. Keempat, akuntabilitas kebijakan. Adapun alat akuntabilitas itu sendiri yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja PNS, dan laporan kinerja. Selanjutnya, lingkungan kerja akuntabel. Dibangun dengan nilai kepemimpinan, transparansi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. ASN wajib membangun budaya organisasi yang mendukung keterbukaan dan tanggung jawab. Poin nomor 6, konflik kepentingan dan anti korupsi. Adapun tipe konflik, yang pertama, keuangan, yaitu penggunaan dana atau fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kedua, non-keuangan, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri atau pihak lain. Nah, pola pikir anti korupsi yaitu nilai integritas menjadi benteng moral untuk mencegah perilaku koruptif yang merusak kepercayaan publik. Selanjutnya, personal behavior ASN yang diharapkan. ASN yang akuntabel harus pertama mematuhi hukum, kebijakan, dan kode etik lembaga. Kedua, tidak melakukan diskriminasi atau intimidasi. Ketiga, menjaga hubungan kerja profesional dan harmonis. Keempat, bersikap adil, sopan, jujur, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kelima, membuat keputusan yang cepat, objektif, dan berdasarkan data dan kebijakan. Selanjutnya, poin nomor 8 mengenai keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ASN wajib menjamin transparansi informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Nah, sampai pada kesimpulan, dari materi akuntabel ini dapat disimpulkan bahwa nilai akuntabel adalah pondasi utama bagi ASN dalam membangun kepercayaan publik
dan menciptakan pemerintah yang bersih. ASN harus menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional transparan dalam bekerja, serta memegang teguh integritas. Dengan mengimplementasikan akuntabilitas secara konsisten, pelayanan publik akan semakin efektif, efisien, dan berkeadilan, yaitu mencerminkan semangat ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Selanjutnya kita lanjut pada materi yang kedua mengenai core value kompeten. Poin pertama, deskripsi dan tujuan. Modul kompeten merupakan bagian dari nilai dasar ASN berakhlak yang menekankan pentingnya kemampuan ASN untuk terus belajar, mengembangkan diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tujuan pembelajaran mencakup pemahaman tentang 1. Konteks strategis dan tantangan global ASN. 2. Kebijakan pengelolaan dan pengembangan ASN. 3. Penyesuaian kompetensi terhadap perubahan, serta penguatan karakter dan profesionalisme ASN di lingkungan kerja. Selanjutnya, konteks dan tantangan lingkungan strategis. Dunia kerja ASN saat ini berada di dalam situasi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Penuh ketidakpastian dan perubahan cepat. Disrupsi teknologi menuntut ASN menjadi ikan yang cepat, bukan yang besar, menurut Klaus Schwab, WEF. Untuk itu, ASN harus tanggap terhadap perkembangan knowledge ekonomi dan perubahan digital yang menuntut efisiensi, inovasi, serta kemampuan adaptasi tinggi. Poin selanjutnya, nomor 3, kebijakan dan sistem merit ASN. Kebijakan pembangunan aparatur menekankan, pertama, pengelolaan ASN berbasis sistem merit. 2, penilaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 3, prinsip non-diskriminatif, dan 4 adalah pengembangan 3 jenis kompetensi utama yang meliputi teknis, yaitu kemampuan sesuai bidang tugas, kemudian manajerial, yaitu kepemimpinan dan pengelolaan, dan yang ketiga adalah sosial kultural, yaitu kepekaan terhadap keberagaman bangsa. Selanjutnya, konsep kompetensi ASN. Kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam perilaku kinerja ASN. ASN yang kompeten mampu, yang pertama, memahami pekerjaan dengan baik, kedua, mengambil keputusan tepat, dan ketiga, menunjukkan profesionalisme dalam melayani publik. Poin nomor 5, prinsip dan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Setiap ASN memiliki hak untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pendekatan 70-20-10 digunakan 10% untuk pelatihan atau training, kemudian 20% untuk pembelajaran melalui coaching, mentoring, dan umpan balik. Kemudian 70% berupa pengalaman langsung, on-the-job training, rotasi, dan proyek. Instansi wajib membuat rencana pengembangan kompetensi tahunan secara terarah, efektif, dan efisien. Selanjutnya mengenai perilaku ASN kompeten dengan slogan 3M. Pertama, mengembangkan kompetensi diri. ASN perlu terus belajar melalui proses learn, unlearn, dan relearn untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Kedua, membantu orang lain belajar. ASN berperan dalam knowledge sharing melalui forum, dokumen kerja, repositori, pengetahuan, jejaring ahli, serta diskusi informal yang mendukung transfer ilmu antar pegawai. Yang ketiga, melaksanakan tugas terbaik. ASN diharapkan menjadi pengetahuan sebagai karya nyata. Prinsip bekerja adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada bangsa. Poin nomor 7, etika profesional ASN. ASN wajib berperilaku sesuai dengan nilai berakhlak dan etika profesi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menpan RB nomor 22 tahun 2021. Etika ini menuntut ASN 1. Disiplin dan bertanggung jawab, 2. Tidak menyalahgunakan jabatan, 3. Fokus pada hasil kerja yang berkualitas dan berintegritas.
Nah, sampai pada tahap poin kesimpulan, nilai kompeten untuk ASN ini yang pertama untuk selalu mengembangkan kapasitas diri, kedua berbagi pengetahuan dengan rekan kerja, ketiga memberikan kinerja terbaik sebagai wujud profesionalisme. ASN yang kompeten tidak berhenti belajar, terbuka terhadap perubahan, dan mampu memberikan solusi inovatif bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip 3M, mengembangkan diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas terbaik, ASN dapat menjadi aparatur yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Sekian resume materi mengenai core value ASN, akuntabel, dan kompeten. Sampai jumpa pada resume selanjutnya. Terima kasih.